Demokrasi di Indonesia. Pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberi hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Berikut beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, C.F. Strong. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab setiap tindakan dan keputusannya. Dua, Harris Socrates. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat karena dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah. 3. Montesquieu. Montesquieu mengatakan bahwa legislatif merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan ketiganya adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Yang keempat, Aristoteles. Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasannya setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. John L. Esposito, pada sistem demokrasi semua orang berhak berpartisipasi baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintahan terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Yang keenam ada Alvan Gava. Menurutnya, demokrasi ini dapat dibagi menjadi dua definisi. Yang pertama, jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal. Sementara secara empiris adalah demokrasi perwujudan dunia politik. Ciri-ciri demokrasi itu ada sekitar 5. Yang pertama itu memiliki perwakilan rakyat. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Dan yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi itu menciptakan kehidupan masyarakat yang secara dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Maka dengan itu diterapkanlah beberapa tujuan demokrasi secara umum beserta penjelasannya. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi itu agar kita memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyat memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat atau hak suaranya sendiri. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, mereka bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan sekolah, agar memecahkan solusi bersama atau terjadi keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Mereka mendorong kita dan mengedepankan kedaulatan rakyat sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyatlah yang berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Yang kelima, pencegahan perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah. Terima kasih.